Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita-cerita horornya ke kita, ke kawan-kawan semuanya. Insya Allah. Jadi nanya kabar dulu Bro Ayung. Gimana apa kabar Bro Ayung? Alhamdulillah sehat Mas Biro. Oke. Hari ini mau cerita kan? Insya Allah mau. Iya, kalau boleh. Kalau boleh. Kalau enggak pulang. pulang jangan. Iya. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan yang udah beratus kali ya, Bi ya. Iya, beratus-ratus. Oke, tanya apa kawan-kawan dulu. Seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada Mas Ayung katanya yang mau nemenin teman-teman di hari ini dengan cerita ngobrol, Betul. cerita horor seperti biasa. Semoga menghibur dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan menghibur juga ya, Bi ya. Amin. Baik, Semoga nggak dibenci gitu ya. semoga nggak dibenci. Benci nggak apa, yang penting nonton terus ya, Bi ya. Iya. Benci namanya. Oke, langsung ke cerita boleh, Bi. Langsung. By the way, Oh, iya. kemarin gue kan Nilas Luhur itu sempat upload lagi gitu. Betul. Ya. Setelah lama dibungkam gitu ya. Asik dibungkam. Iya, betul. Setelah lama dibungkam akhirnya mereka mengurung diri gitu. bisa melepaskan gitu. Akhirnya Nilas Luhur muncul lagi. Kemarin ada satu konten judulnya itu Fitnah Jin gitu ya. Betul. Terus nanti yang kedua itu Hantu Laut kalau nggak salah. Itu tadi baru selesai di-upload. Nanti tayang siang inilah. Nah, kan gue masuk dashboard gitu kan, ngecek. Betul. Ada si Mbah. Mbak siapa itu? Mbah Gondrong. Siapa Mbak Gondrong? Samaannya Limbat. Oh iya. Ada emang? Iya, dia subscribe ternyata. Oh betul. Dia suka, wih ada si ini gitu. Boleh cerita waktu itu ketemunya Mbak Gondrong itu? Boleh. Jadi ada Limbat di sana. Limbat itu banyak loh, Tegal. Limbat itu juga orang Tegal Orang gitu ya. Tegal. Jadi waktu itu Bro Tuying di Nilas Luhur, dia mau beli rokok. Dia pakai kaos Nilas Luhur. Dia kan kami gaiben gitu mungkin ya. Kalau orang sini ya kan, apa-apa itu jangan-jangan yang aneh bisa jadi gaib. Ada angin aja gaib. Gaib, Gitu. angin emang gaib lah. Ini di belakang ada yang gede gitu, tahu-tahu datang gitu, nggak ada motor, nggak ada apa. Itu pas di warung mau beli rokok. Ini siapa? Kalau dibilang makhluk, tapi sennya berbeda. Tapi ada hitam gede banget. Akhirnya pas dia nengok, Allahu Akbar, kan langsung caling begini kan. Caling, matanya udah ada hitam-hitam begini, rambutnya panjang Gimbal gitu ya. Ternyata itu dia yang diceritakan Mas Biru. Langsung dia ngomong, bangsat raimu, digituin, ditepuk. Ternyata wongnya dewek. Ternyata wongnya dewek, raimu kayak gitu. Iya. Halo Mas Limbat, kalau misalnya nonton. Ya, pas raimu ternyata yang pantesan aku nonton ini channel horor siapa, ternyata mukanya kok mirip-mirip, ternyata wongnya dewek. Mas, kapan-kapan kita kolaborasi katanya gitu. Cuman dia levelnya udah Bi. Iya, levelnya udah nasional kemana-mana. Tapi siapa tahu ada kesempatan. Udah pernah masuk TV juga. Betul, dia, ada di gitu ya. Benar, ada di acara streaming seperti itulah. Nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan aku bisa ketemu sama beliau. Apalagi beliau nonton sekarang. Siapa tahu mau duduk di sini nih ya, Bi ya. Jangan duduk guys, dilihat aja. Ini gitu kan. Iya. Nah, tapi nanti tak suruh ngobrol, tak paksa, jangan diem aja pasti gitu. Pasti banyak cerita. Betul. Ini intermezzo aja ya, Bi ya. Ada kontaknya sebenarnya. Apa itu? Ada di YouTube dia ada kontaknya. Ada. Bisa dikontak. Bisa dikontak. Kalau enggak tak datengin rumahnya, Bi. Iya, datangin rumahnya orang tetangga. Tetangga begitu. Oh, monggo Bro Ayung. Oke, ini masuk ke cerita ya, Bi ya. Tadi intermezzo lumayan ya, Bi. Lumayan 5 menit. Ini ada sebuah cerita tentu. Cerita ini dari Mas Surya. Mas Surya itu saat itu di tahun 2001-an, Bi. Umurnya masih sekitar 23 tahun. Nggak penting setahun ya, Bi ya. Tahun 2001 itu umurnya 23. 23. Berarti sekarang ditambah 21 gitu ya. 23 tambah 21 44. 21. Dia sekarang tahun berapa? Tuh kan ngeralat kan? Aduh. Berarti bener-bener ada yang salah. Ya 1 tahun yang lalu gitu loh, Bi. Ini kan 20. Oh iya 22. Bukan 2001, 2021. 2021. Usianya itu 23, sekarang berarti 24. 24. Ya itu salah informasi, nanti jadi tua. Nanti akan ada
aduh di belakang bisa dihabisin aku. Jadi gini. Makanya dituakan. Oke, ketuaan jadinya ketahuan mendingan. Mas Surya itu di usia segitu, beliau tuh asalnya Purwokerto. Dia pemilik rokok ya? Hah? Pemilik rokok gitu ya? Pengennya Soalnya ada seperti rokok itu. Surya gitu Ya mungkin ada terah dari mananya gitu kan bisa jadi. Keturunan keberapanya gitu. Iya, Surya itu namanya Surya. Aku kenalnya Surya, dia ngakunya Surya. Mau namanya Udin, mau siapa bodoh amat. Yang penting cerita sih. Iya. Kan. Ada dia itu 23 tahun, saya masih melajang waktu itu, Mas. Saya itu ngikut sama paman. Waktu itu tahun lalu gitu ya bilangnya aja. Tahun lalu. Iya, Ya. tahun lalu gitu. Iya, waktu itu kan banget. kayaknya 40 tahun yang lalu. Angel ya, memang begitulah ngobor. Terus dia itu kerja jadi tukang bengkel, bantuin pamannya. Tukang bengkel berarti tukang bikin bengkel gitu atau Tukang gimana? bikin bengkel. Ya ngikut bantuin ini omnya, Sinau gitu. Bapaknya sekalian ngebengkel kerja, gitu ya. Ngebengkel. Kan ada tukang insinyur sih. Kalau digituin, lu bengkel nggak? Aku iya betul ya, susah ya. Bengkel nggak? Bengkel. Jengkel gitu. Gara-gara sidul sih ya. Ini tukang insinyur ada tukang bengkel. Jadi ya gitu, Mas, saya itu rencananya besok hari kalau memang ini udah apa yang namanya udah apal, di sana kan bukan cuman bengkel emang khusus di motor, tapi ada custom juga, ada juga yang ngecat-ngecat gitu, Bi. Nanti mau buka di kampung niatnya. Nggak cuma servis tapi modif kayak gitu. Iya, modif. Ya karyawan banyak, tapi saya itu itu kan bengkel cuman gede gitu ya, apa namanya, ruangnya sih nggak terlalu gede, depannya masih tetap ruko di daerah Cilincing sana, Bi. Cuman di belakang ada kamar, belakangnya ada gede, kamar mandi, laut gitu. Laut di sana, udah punya sendiri lagi loh. Sorry. Terus. Saya benar-benar megang amanat, saya bakti sama, saya suruh ibu bapak ya kayak gitu. Kalau orang sini kan kalau mau berangkat ikut orang, kon kerja sing bener, nurut, sayang dipesenin, sama bos, didoain iya, gitu ya. didoain macam, tak pegang yang kayak gitu. Makanya om saya juga orang baik banget. Pokoknya ini kalau saya pulang ini bengkel milik kamu, yang jaga ya kamu, yang rawat kamu. Masukan buat kamu. Gitu. Iya, ada pemasukan buat kamu. Kalau ada malam orang mau nambel atau mau apa, yang jelas jam 4 itu dia kan tutup. Sementara omnya itu pulang lebih masuk gang dalam lagi gitu. Yang satu kampung lah masuk ke dalam. Nah, si Mas Surya kan juga orangnya ramah, terus banyak pemuda-pemuda yang custom. Ini itu bengkel kan, apa motor ya? Motor. Jadi sering ada yang udah pada deket itu malam itu sering buat nongkrong-nongkrong kawan-kawan gitar-gitaran apa segala macam. Kadang game-gamean kalau sekarang kan ya. Nanti sedianya jam 12 jam setengah 1 tuh mereka bubar. Besok kan pada mulai kerja kayak gitu. Nah, kalau nggak bubar kena patroli lagi. Kena masuk TV ya. Iya, kalau di sana susah. Mengalir lagi apa? Ayo duduk. Apa ini gitu nanti kayak gitu. Santai aja Pak, biasanya kayak gitu, santai, gagahan gitu ya. Kamu santai. Giliran ketahuan apa tuh Pak. Saya nanti orang gitu, Bi. Ini ceritanya nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, Bi. Minuman mereka juga sama hitam, oli. Terus gimana Bro Ayung? Ya, itu lanjut ya. Dia itu akhirnya beberapa teman yang memang benar-benar akrab dan hampir setiap hari itu nongkrong di sana. Ada yang 4 sampai 3 orang, 3 sampai 4 orang lah, 5 bahkan lebih. Itu dia ada, saya punya cewek Mas, punya pacar, itu anak masih SMA. Biasa aja kali, lu jawabnya pasti gitu. Biasa aja itu skip aja lah. Gitu. Iya ya harusnya ya. Tapi mungkin itu ada inti cerita aja, Bi. Makanya, ayo pora, laksana Mas, anaknya orang sugih, anaknya orang kaya. Jenengan ganteng, emang ganteng bocah Bi. Pantasan yang suka banyak. Ya nggak begitu Mas, cuman sama lu gantengan mana? Aduh, kalau ganteng dibedain susah. Ya, dia sedikit di bawahku lagi. Oh iya. Banyakan dia gitu. Berarti kalau gue yang lihat biasa aja. Iya, biasa. Lu aja biasa gitu. Banyakan dia, Bi. Banyakan dia jauh gitu. Iya. Pacaran sama bocah itu perempuan namanya Dewi. Namanya Dewi itu kalau misalnya itu pasti nama samaran. Samaran pasti. Perempuan kalau nggak Dewi ya Sri, Wati, apa gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya sekolah itu, kalau nggak dia pengen dijemput, aku antar jemput deh. Dia pas jalan berangkat sekolah, terus pulang aku antar jemput. Tapi pasti mampir ke bengkel. Mampir ke bengkel, nemenin, nggak risih gitu. Banyak anak-anak, banyak yang lain itu kan nggak cuma aku, anak buahnya paman gitu. Tapi emang, ya biarin aja lah kalau buat delengan sih, buat diliatin teman-teman, iseng-iseng buat seger-seger nggak apa-apa. Pakai sekolah juga ya Bi. Nah,
Tapi kadang gitu, kalau misalnya bengkel udah selesai, dia juga ya bader-bader bisa dibilang gitu mas, nggak langsung pulang. Nanti kalau nutup jam 4 itu, teman-teman kayak ngerti langsung bubar kayak gitu. Tapi ya gue udah pacaran, campur-campur ngomong. Nyarvis Si nyarvis Dewi. orang. Enggak, Bi. Dia ngomongnya sih gini, mungkin ya mas, itu yang jadi mungkin awalnya aku akhirnya ditinggalin sama si Dewi gitu. Jadi dia itu ya siapa sih nggak nafsu namanya sama perempuan. Saya 23 tahun, dia mungkin 16-17, udah semolek itu. Kamar ada ditinggal. Cuman aku masih megang omongan paman, omongan orang tua. Ini punya kamu, yang mau hitam mau biru. Jangan biru ya. Mau hitam, mau kuning, mau abu-abu, kamu yang bikin. Pengen mas. Keluar tapi tetap ya, di luar tetap diservis. Enggak mas, aku pokoknya jaga, nggak pengen merusak ini. Kalau walaupun masih muda, aku pengen serius sama dia kayak gitu. Nah, sayang gitu ya. Sayang, aku benar-benar sayang. Tapi dia itu sering ngajakin begitu, tak tolak halus, terus ya paling bagian yang nggak terlalu kayak gitu katanya. Tapi setelah berapa bulan berikutnya, 4 bulanan lah, si Dewi itu menghilang, jadi dikontak sama dia di WA, kamu itu kenapa nggak mampir ke sini ya, nggak pernah ke sini, terus kenapa nggak minta jemput, itu sering nggak biru gitu loh sininya, ya WA-nya nggak biru, hijau gitu, abu-abu gitu kan, nggak ada jawaban, kayak koran gitu loh, dibaca tapi nggak dibalas gitu. Akhirnya apa? Sering kayak gitu, nanya teman-temannya juga katanya nggak ngerti. Teman-teman yang lain siapa tahu lihat di jalan atau apa gitu kan. Ghosting gitu ya, tiba-tiba menghilang begitu aja. Tapi kalau misalnya mau tak samperin ke sekolahan kan siang, dia juga bengkel, minggu tetap aja bengkel buka. Kalau mau samperin ke rumah orang tuanya, tahu sih, tapi rumah segede itu aku rumangsa siapa, orang mereka itu backstreet. Jadi aku lebih, walaupun rindu apa, aku nunggu kayak gitu doang. Nah, seperti biasa teman-teman itu main kalau malam, pas satu hari mas, satu hari nih satu hari udah mulai sore dan bengkel itu hampir tutup banget. Itu ada dia sih bilangnya mobil bak itu apa ya, L300 gitu. Mobil pick up aja. Mobil pick up aja ya, datang situ picat. Aduh, mobil kayaknya bawa motor di belakangnya. Ada yang muat motor gitu, tapi motor kayak motor rusak. Udah protolan. Nah, yang bawa ternyata teman yang satu tongkrongan kalau malam itu. Namanya Joni, sebut saja Joni, ya kan. Terus nurunin, Sur, jangan tutup dulu Sur, ini masukin. Lu mau garap besok atau kapan terserah. Ini pokoknya benerin, dirapiin semuanya sampai kayak asli lagi, kayak bener lagi. Ya udah capek Bi, udah mau nutup itu tinggal cek gitu lagi, akhirnya dikeluarin, didorong keluar lagi, apa ya namanya, dibuka lagi begitu, diturunin motornya. Lah Joni itu mau ditanyain macam-macam, ini motornya siapa, terus mau diganti yang seperti apa. Joni itu kayak sengaja banget kata si Surya, sengaja banget, dia itu kayak sok sibuk HP, si Joni, iya, ada temennya tapi nggak kenal, jadi nelpon, temennya ikut mainan HP, nelpon sana sini, akhirnya John, ini motornya siapa sih? Udah benerin aja. Jadi ban itu tuh nggak ada, Bi. Kamu bener-bener diprotolin, tapi kalau menurut Surya, ini protolinnya ini pasti baru, karena apa, masih banyak debu, sementara bagian sini bersih, baru dibuka totoknya kayak gitu loh. Tapi ini bekas tabrakan, segitiganya kayaknya kena. Motor siapa? Kalau handle-nya kayaknya paham, tapi yang punya handle kayak itu kan gak 1-2 orang kan, kayak punyanya si Roy, kata dia gitu, kayak punya si Roy ya. Wis lah, ya udah bawa masuk, gotongan kan bawa masuk. Nah itu agak susah memang namanya. Tempat kan ada, ini aja belum dimasukin. Ini lu cerita daerah Cilincing ya, namanya tuh Juni, Roy gitu. Kalau giliran di daerah sendiri Carmadi, Darman, apa kayak gitu ya. Iya. Pilih kasih ya. Nanti ada permintaan maaf khusus. terus. Nah, itu akhirnya bener juga nih kepikiran. Yang masa namanya Saimun, Wagub, ya anak-anak kekinian. Apalagi Jakarta ya kan. Ngomong aja lu gue. Pas udah turun kan, aku aja membawanya udah turun nggak kayak kemarin. Udah beda ya. Udah beda. Mereka turunin motor, terus habis itu nggak setelah itu kan, habis itu motor dimasukin, agak susah, didorong lagi keluar. Nah, Roy, si Sur, udah itu taruh sini aja gitu kan, nggak terlalu masuk ke dalam sana, kan agak luas di dalam itu, di dalam rolling itu. Ini nanti gotongnya gimana? Udah pokoknya aku langsung buru-buru
kayak buru-burunya bener-bener dia nggak mau ditanya-tanyain gitu si Joni. Ini bocah kenapa kayak gitu. Cuman ada yang aneh kata Surya. Ini mas, aku anehnya gini, motor itu pas dimasukin bener-bener kepalanya dulu, buntutnya itu masuk gini. Ada angin sama campur bau Bi. Sampai aku ngeliatin si ini ya Joni sama temennya. Ini bocah tapi kayak Joni atau Joni? Joni sama temennya ini bocah emang belum mandi tapi nggak glopot gitu loh. Bukan Joni Esmut tapi kan? Bukan. Joni itu enggak. Dia mainannya burung sekarang. Mainannya burung pleci. Pleci ya, sama ikan cupang. Akhirnya masuk itu ada angin. Dia itu pertamanya kayak wangi melati, terus belakang-belakangnya itu banger gitu. Ngobrol-ngobrol masih ada campur-campurnya di banger tuh bau-bau smell yang kayak bacin-bacin gimana tuh. Nah, semua ya bau busuk gitu, bau busuk. Tapi ya rada anyir. Ini kok bau kayak gini ya? Akhirnya udah buru-buru. John tinggalin ini gini doang, nggak ada pakai, maksudnya lu nggak ninggalin rokok kayak apa kayak gitu kan. Udah urusannya besok. Nggak diterusin sih, tapi lo ngomongnya udah urusannya besok. Nanti aku hubungin kamu. Nah ini mau ditutup, bau itu ada, malah di dalam lebih santer. Di dalam bau anyir-anyir, busuk, ganti-gantian, wangi melati kayak gitu. Apa di luar? Akhirnya sih Surya kan tengok-tengok sampingnya ini, bengkel itu nggak jauh, memang ada tempat sampah, buangan sampah. Inilah kecil, buat warga situ. Masa dari situ sih, tapi kalau ada wangi-wanginya, udah pokoknya ditutup grup. Nah dia ngeluarin motor dulu, mau beli makanan. Saya beli makanan mas, beli makanan, malah biasanya maghrib itu aku itu udah di rumah. Jadi waktu kemarin itu aku broken heart, terus banyak mikirin yang macam-macam. Ada teman juga yang dekat lah, orang itu rajin ibadah, teman ngomongnya, Sur kalau misalnya kamu lagi pusing gini-gini, kamu kan mendingan larinya ke Tuhan katanya, mendingan mendekat, nanti adem pikirannya kayak gitu. Saya nurut, aku mulai rajin sholat. Tadinya mas, boro-boro paling Jumatan atau apa kayak gitu, Vi. Akhirnya maghrib itu terat, kayaknya dia tuh sayang banget gitu kan. Makanan nggak dimakan, nyampe ke ini kan, ke counter, ke bengkel, langsung dia ambil air wudhu, sholat Bi. Nah pas dia lagi habis dari kamar mandi pun, itu kan berarti dia tuh mandi atau wudhu? Dari kamar mandi wudhu. Wudhunya di kamar mandi. Wudhunya di kamar mandi. Wudhu ya di tempat wudhu. Wudhu di tempat wudhu ya. Kamar mandi buat mandi. Iya susah banget. Kadang-kadang kata-kata Indonesia itu lebih kita sudah mulai menyadari kekacauan gitu ya. Benar. Jangan cerita politik deh, dari bahasa aja ya Bi ya. Dia keluar. Ini nggak bercanda, serius ya kan? Serius. Dari belakang itu kan lurus, ada semacam ini ya ruangan lurus, tapi di sini kamar, di sini ruangan bengkel yang luas, ada etalase. Itu dari belakang, lampu emang di depan udah dimatiin, tapi ada pendarahan dari tengah. Itu kayak ada seseorang di situ, di dekat motor itu. Pas si Surya, siapa sih itu kan ya? Tapi aku mau sholat dulu kok. Bener ini kayak seseorang tapi cuma kelebat masuk ke ini, ke sela-sela ya ruang yang masuk etalase gitu. Masa ada yang masuk sih temen, apa tadi ada yang buka, emang aku nggak dikunci, takut ada yang hilang, dikontrol lagi ke sono, nggak ada siapa-siapa, tapi lagi-lagi nemunya bau itu, bau anyir-anyir, nggak enak, tapi ada melati-melatinya. Kok aku jadi merinding, tumben-tumbenan. Selama aku di sini nggak pernah kayak gini. Apa telepon sama paman ya? Malu ah. Jadi balik lagi sholat maghrib, dilanjutin wirid segala macam. Tapi lagi, Mas bersayang atau enggak ya Mas ya? Katanya orang lagi sholat nggak dideketin kayak gitu. Kata siapa yang ganggu banyak kalau bilang gitu? Enggak, aku pas lagi sholat gitu. Namanya sholat baru-baru rajin gitu kan, nggak terlalu concern di sudut pojok dekat lemari itu ada yang berdiri Mas, ada yang berdiri bener, wangi banget, tapi nggak nyaman. Wangi melati aku paham itu, melati yang kecil itu loh yang buat pemakaman itu, yang putiknya buat, ya. Iya yang kecil. Apa sih ya kuncupnya? Bukan di minyak melati yang udah di ini. Udah diwadahin kecil-kecil itu ya, buat ngafan orang mati. Kayak gitu baunya. Aku nggak nyaman banget, pengen bahasanya gitu, pengen udahan sholatnya, tapi enggak, kalau ini enggak banget pokoknya. Tapi ada di sini, persis di sudut mata ini ada yang berdiri, tingginya setinggi kawanku yang jelas segitu.
baunya dari wangi-wangi mendadak tambah anyir-anyir darah-darah, terus lama-lama menuju ke busuk-busuk kayak gitu. Bi. Nanti kalau kayak aku kan nggak terlalu ini yang benar nggak terlalu fokus kusuk begitu karena keganggu kayak gitu. Kadang lirik begini bau itu hilang. Kayaknya nggak ada juga. Nah pas lagi sampai itu rakaat ketiga salam assalamualaikum ke situ emang nggak ada Bi. Bener-bener nggak ada, tapi bau itu ada, bener-bener tambah kenceng kayak saruangan tempatku itu, yang kamar itu kan nggak terlalu gede namanya kontrakan sana ya. Itu bener-bener santer banget. Wirid sambil ketakutan gimana sih? Wirid sambil ketakutan. Pas nengok lagi di situ ada yang lagi bener-bener duduk lagi. Sampingnya saja, deket banget tapi aku nggak berani lihat sama sekali. Pas udah makin lama ini kalau aku diem begini aku bisa mati sambil duduk kata dia gitu, saking ketakutannya. Tak berani nengok. Ternyata memang ada seseorang di sini pakaiannya putih. Celana panjang ya bukan lah, pokoknya putih begitu, tapi rambutnya apanya aku paham itu salah satu kawanku, tapi aku nggak mau negur sama sekali. Baru aku pas ingat ini siapa yang rambutnya gondrong itu 2 orang, salah satunya si Roy. Roy itu anak Bekasi dan kita nggak tahu rumahnya, yang penting dia pernah sini ngastem ya, tapi jadi asik sering bawa gitar kemari si Roy itu. Jadi aku mau negur, baru mau ngomong Roy mau ngomong itu udah ting kayak gitu Bi. Malah nggak ada musiknya, langsung dep kayak gitu. Wah bener-bener sajodo langsung langsung telepon, Om di rumah apa enggak kayak gitu. Nanya, Om aku pengen tidur di situ boleh Om? Tidur di sini kalau sama ponakan-ponakanmu itu ya sama sepupu banyak kayak gitu lagi satu rewel mau enggak? Nanti kalau di situ ada apa-apa itu kan barang banyak gitu yang mungkin siapa? Apa sih kamu tumben-tumben nelfon ke sini? Mau cerita seadanya, malu Bi. Akhirnya, wes kamu kayak orang ketakutan kayak gitu, kayak nggak biasa di situ. Apa perlu Om tidur di situ? Enggak Om, nggak apa-apa. Tidurlah di situ. Akhirnya dipaksain tidur di situ. Sebentar Bro Ayu. Nungguin si Surya tidur. Oke, Surya tidur. Akhirnya Surya itu pun walaupun dalam keadaan takut, padahal udah nggak ada bau sama sekali, tapi aku tetap mainan HP aja. Biasanya kan keluar gitu, malah aku nungguin temen-temen bisa nggak ada yang main blast Bi. Tetap ngetok dari luar itu ngetok, kalau nggak nge-WA gitu, nggak ada yang main blast. Akhirnya aku nunggu tapi nggak berani keluar ke WC aja, bisa bocah pengecut banget gimana sih Mas Ayu, bener-bener di situ aja mainan HP nyampe mau jam 11:30. Ngantuk tapi takut tidur, bayangannya kalau yang tadi itu tapi mukanya sih nggak tahu jelas itu siapa ya kelihatan ya, padahal setan katanya nggak matiin katanya, tapi tetap aja aku takut. Akhirnya temen ya itu dari temen yang baik itu ngomong kalau gundah kalau apa ambil wudhu lagi sholat ya gitu. Aku belum bisa sholat malam, orang belum tidur ya bisanya sholat malam kan. Lagi sholat kayak gitu, tahu-tahu wirid ngantuk di sajadah, plek tidur di sajadah. Aku kerasa-rasanya sih pagi tidur di sajadah gitu. Di sana-sananya ketemu sosok itu lagi. Mimpi. Di sana ketemu sosok itu lagi, tapi ya sama membelakangin bajunya putih. Kayaknya nggak ada, bukan ini ya langsung baju langsung begitu. Kalau kesini kayak kuntilah kayak gituin. Cuman itu cowok aku paham itu kayak udah menebak-nebak ini pasti si Roy. Terus Roy, kamu ngapain di situ? Bentar Mas, aku bilang. Kamu itu pas di mimpi itu suasananya di mana? Kayak di kampung aku nih. Kayaknya di kampung aku, Bi. Kayak dekat pintu air di situlah. Dia di bawah pohon. Yang namanya mimpi nggak naik. Kenapa settingnya kayak gitu kan nggak bisa nyoal, Bi. Lompat-lompat ya. Roy, kamu lagi ngapain? Roy, kamu kayaknya nggak pernah datang kemari, udah lama ya nggak tempat aku lagi, nggak ke bengkel. Itu nengok mukanya buru-buru pucet banget, bibirnya biru-biruan kayak gitu. Itu sampai aku kayak bahasanya itu sebenarnya itu pintu air itu ada landai begini, tapi di mimpi itu kayak jurang tinggi, airnya di pohon mau jatuh ke situ, nyampe pegangan pohon gitu. Roy, kamu pas nengok ke arah si Roy itu berubah lagi wajahnya, jadi udah kayak
kayak dulu aku pernah cerita orang bekas tabrakan, terus ini nyampe palanya copot, ini tuh menyeng-menyeng kemana-mana gitu, matanya itu kayak gitu Bi, katanya. Jadi benar-benar Hancur, rusak hancur gitu ya. semua, rusak, ini darah semua. Itu di mimpi itu aku lari jadi-jadinya di mimpi. Ampun Roy, dia cuman ngejar tapi nggak tahu di mana Bi. Ngejar akunya ngos-ngosan, dia nggak ada ngos-ngosan sama sekali, cuman ngomong gini, Sur, aku minta maaf Sur sama kamu, aku udah salah sama kamu Sur, aku minta maaf, ngomongnya kayak gitu terus sampai aku itu kepentok kayak palangan apa ya, di sana itu ada portal, ya loncat lagi, sesinya loncat lagi, ada portal di depan gang itu, ding, tahu aku bangun, Pas bangun udah pagi. bangun ya udah jam-jam itu jam 2, setengah 3 kayak gitu. Ya kok bisa kayak gitu ini, sholat lagi, tahajud kan, udah tidur. Wudhu lagi dong, udah tidur. Wudhu lagi, itu nggak tidur lagi sampai pagi Mas. Wudhu di kamar mandi. Iya, udah di kamar mandi lagi-lagi di situ Bi. Nggak tidur sampai pagi, sampai omku datang. Itu aku masih lemas, tidur sih enggak, tapi oh Sur, lagi apa sih kok? Ngomongnya kan lagi apa sih kok buka sih? Wis awan Bob, kayak gitu, wis awan, sudah siang kayak gitu. Buka, kamu kenapa tiduran? Buka dong mulu. Itu nggak pernah kasar, tapi itu seolah-olah kayak kasar menurut orangnya lagi lelah mungkin ya Bi. Akhirnya malam-malasan dibuka rolling down. Kamu tuh biasanya pagi-pagi, saya itu nganterin istri beli sarapan aja udah melompong, berarti kamu udah bangun. Ini jam berapa? Jam 9 Bi, belum dibuka. Tuh tadi pelanggan ada yang nelpon ke saya, kok tutup mas ngomongnya, kan sayang, jangan males Sur, katanya kamu mau semangat, izin wis pokoknya di situ. Akhirnya mau ceritanya gimana Bi, kejadian gaib kayak gitu. Akhirnya lagi motor siapa? Kawan Joni nganterin motor ke sini, ini kan ada tulisannya, omnya aja ninteni Bi, dia nitikin gitu. Jadi di apa namanya, yang ke depan, ke depan itu ada tulisan vendor. Gitarnya si itu tadi si Roy. Motornya si Roy, kok kayak gini motornya? Oh iya om, ini motornya si Roy, bener. Langsung dia itu terhubung sama mimpinya. Jangan-jangan Roy motornya proton, udah kemana-mana di pokoknya. Ayo teleponin kawannya satu-satu, termasuk si Joni. Om, kondisi dia om, kondisi. Katanya ngorong-ngorong kan. Terus ada apa sih? Kenapa sih kok? Kok om, ini urusannya penting ya wis, aku lanjut ngatur bocah sekolah jam 9 naik apa kan. Akhirnya apa, dia nelponin aku nanti ke sana, kata Joni sama kawan-kawan mereka tuh bareng ke situ. Jadi harinya bukan hari kerja sebenarnya sih, ya Sabtu kayak gitu kan. Ada yang berangkat siang, ada yang sengaja bolos kerja, pokoknya mau jelasin ke Surya. Temen yang 4 itu datang, terus mukanya angel-angel semua. Salah satunya, kamu aja yang ngomong, tuding-tudingan. Akhirnya tetap aja Joni yang ngomong. Sur, lu emang lihat rumahnya si ini enggak? Rumahnya si apa tadi, si Roy. Pernah main ke sana enggak pernah. Tapi kalau bonceng daerahnya aku tahu, tapi enggak pernah main. Iya, dia kan enggak pernah ke sini. Lu nggak apa enggak? Iya, emang ada 2 mingguan kali enggak ke sini. Ya itu apa? Ini motornya kayak gitu. Nabrakan nih motor, iya nabrak, lagi berita itu pas aja nabrakan si kawan kita. Kenapa lu nggak pada ngomong? Wah susah si Joni ngomongnya Bi. Joni ngomong, kok ditanyain kenapa nggak ngomong, nggak ada ngabarin, itu kan kawan kita kayak gitu kan, lu nggak boleh kayak gitu. Iya dia nggak ada, gila lu pada nyampe meninggal aja nggak ngabarin gue gitu kan. Terus akhirnya teman satunya lagi, sebut saja Udin lah. Jadi gini ceritanya. Udin ngomong, jadi ceritanya gini Sur. Apa ya? Kamu kan ini berat lah buat kamu ya. Kalau kita kehilangan temen, ya memang itu berat juga sih jelas. Tapi kemarin lu kan lagi kacau. Kayaknya gue tahu. Iya, lu kan lagi kacau. Lu mah mesti tahu Bi, iya kan. Teman-teman mesti belum tahu kan. Ini hubungannya sama. Betul. Itulah. Betul. Ya udah kita tutup aja. Jangan. Jangan ada. Jadi lu kan kemarin lagi kacau, lagi banyak pikiran, terus masalah si cewek lu kan, si Dewi kan, lagi broken heart kayak gitu. Kita juga nggak ada yang tahu sama sekali. Kalau kita kawan pasti ngasih tahu lu. Pasti lu kenapa sih ada yang bikin si Dewi nggak suka atau gimana? Jangan bahas itu. Aku pengen tanya Roy. Ya ini ada hubungannya sama Dewi. Hubungan gimana? Jadi mereka Roy, Sur, diam-diam itu mereka itu gini.
apa ketemuan jalan bareng kayak gitu. Mereka tuh pacaran kayak gitu, makanya cuman diam Surya kan. Oh kayak gitu kok tega ya Surya kayak gitu. Kok tega si Roy gitu. Oh iya kok tega si Roy ya sama aku gitu kan, padahal kita dekat. Ya nggak tahu namanya cinta kayak gitu kan, nggak ngerti namanya, itu juga bocah SMA. Roy juga kan keren juga, gak kalah kayak lo digituin Pi. Terus akhirnya terus ceritanya apa hubungannya sama si Dewi? Itu Roy kecelakaan lagi jalan sama Dewi. Nah si Roy itu meninggal, tapi nggak di tempat sih, dibawa ke rumah sakit. Dewi itu sekarang ini lagi mau diamputasi atau apa. Pokoknya ada antara sangkal putung sama amputasi kayak gitu. Terus udah kan diem, biasanya cuma diem suruh kayak kepukul gimana gitu Mas. Saya kehilangan teman tapi ya dihianatin, tapi pantasan di mimpi dia minta maaf si ininya kan, si Roy-nya. Tapi dia nggak ceritain ke teman-teman waktu itu. Oke gini aja, lu mesti tabah Roy, Sur, lu mesti tabah, lu bisa nerima ini kan. Kita juga minta maaf nggak bisa ngasih tahu karena apa? Dewi nggak boleh katanya. Dewi itu malu atau apa nggak boleh. Aku pengen datang mau nengokin, jangan sekarang, dia itu lagi butuh istirahat, butuh ini kan buat mau dioperasi atau mau diobatin yang lain. Lu datang pasti jadi shock lagi. Akhirnya nggak datang juga Bi, nggak datang juga. Dia cuman bisa yuk kuburannya si Roy ke sono, bareng-bareng ke sana lah Bi. Terus dia ngomong kayak tahlil-tahlil ala-ala orang, mereka kan nggak ngerti kan tahlilan yang rapi itu kayak apa. Cuman terakhirnya Surya ngomong, gue udah maafin lu kayak gitu, nggak apa-apa lu, yang penting tenang di sana. Motor ntar diperbaiki, ngomong sendiri kayak gitu sih. Kasih sama Joni ya, ntar buat kenang-kenangan nggak apa-apa, pakai bareng-bareng boleh ya, kayak gitu Bi. Akhirnya nggak lama bocah-bocah karena udah lama kan nengokin ke sana ke Dewi, ya kayak gitu minta maaf. Tapi akhirnya nyambung lagi Bi. Nyambung lagi kakinya enggak, hubungannya. Kalau kakinya memang enggak jadi diputusin, diamputasi, tapi dia milih jalur alternatif, kecacat lah gitu. Tapi tetap dipadarin, bisa dimaafin lah sama itu. Lu keren, aku bilang masih dimaafin ya gitu. Nggak tahu emang kudu kayak gitu Mas. Kita kan harus bisa maafin, ya juga sih. Begitu aja Bi ceritanya. Oke. Sip. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Surya tadi ya. Udah berbagi ceritanya. Yang pastinya kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya di rumah, untuk kita juga di sini. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.